Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lintas Sumatera Kota Indrapura. 1 orang tewas, 6 lainnya luka-luka. Kebakaran hebat melanda ratusan hektar lahan di Pulau Samosir. Hingga kini api belum berhasil dipadamkan. Partai Golkar Sumatera Utara mengumumkan Bupati Asahan Surya sebagai pasangan Bobi Nasution dalam Pilkada Sumut mendatang. Partai Golkar Sumatera Utara mengumumkan Bupati Asahan Surya sebagai pasangan Bobi Nasution dalam Pilkada Sumut mendatang. Sementara itu PDIP Sumut sudah menyerahkan 5 nama ke DPP untuk dipilih sebagai bakal calon gubernur Sumut. DPD Golkar Sumatera Utara secara resmi mengumumkan nama Bupati Asahan Surya sebagai bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara untuk mendampingi Bobi Nasution di Pilgub Sumut yang akan digelar November mendatang. Keputusan ini disebut telah disetujui oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Namun nama Bupati Asahan sebagai calon wakil gubernur baru muncul di internal Golkar dan belum dibahas dengan partai koalisi. Bung Bobi juga hadir di sini menunjukkan bahwa keseriusan Partai Golkar dan kita harus bekerja untuk memenangkan calon gubernur kita, Pak Bobi Afif Nasution beserta wakilnya Pak Haji Surya yang merupakan kader Partai Golkar. Jadi hari ini kita belum menyepakati dari Golkar wakilnya Pak Surya. Sudah, dan ini juga sudah disetujui DPP Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto. Nama Surya yang dipilih Golkar menjadi titik terang setelah banyaknya nama kandidat yang muncul untuk jadi pendamping Bobi Nasution. Sebelumnya sejumlah nama santer dikabarkan akan mendampingi Bobi pada Pilgub Sumut mendatang. Di antaranya nama Bupati Serdang Bedagai, Dharma Wijaya, Sekar Tanjung yang merupakan putri Akbar Tanjung, serta selebritis sekaligus pengusaha entertain Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad. Meskipun Golkar telah mengumumkan bakal calon wakil gubernur, Bobi menyebut hal ini harus dikomunikasikan ke partai pengusung lainnya seperti PAN, Nasdem, PKB, dan Demokrat. Ini titik terang dari nama-nama yang selama ini hadir di bursa calon wakil gubernur. Dan kemarin Pak Erlangga juga sudah menyampaikan Pak Surya dan tadi sudah disampaikan Bang Ijek. Nah, ini menjadi terang. Selanjutnya tentunya saya secara pribadi dan dari Partai Gerindra menunggu kelanjutannya setelah dari hari ini. Sementara itu DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memanggil Bari Simorangkir untuk mengikuti tes wawancara bakal calon gubernur Sumatera Utara. Bari merupakan kader PDIP yang merupakan seorang pengusaha properti sekaligus tenaga ahli Dirjen Aplikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bari mengaku mendapat sejumlah pertanyaan dari tim seleksi bakal calon gubernur Sumatera Utara PDIP, seperti kinerja Bari selama ini, serta visi dan misi Bari mencalonkan diri maju sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Pertarungan politik di Sumatera Utara terasa kian ketat. Terdapat nama Edi Rahmayadi dan Bobi Nasution, serta Nixon Nababan, mantan Bupati Tapanuli Utara sebagai sosok yang dikenal luas dan bakal menjadi pesaing Bari dalam meraup dukungan partai. Kalau saya istilahnya tidak takut ya, karena bagaimanapun juga kan saya sebagai warga negara Indonesia dan semuanya juga yang ingin masuk kan memiliki kesempatan lah, hak. Dan saya melakukan apa yang terbaik yang saya bersama tim juga lakukan ya. Jadi strategi kita juga nggak asal mengerjakan hal-hal, banyak juga kita mendapat masukan, pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan di banyak kegiatan politik juga itu menjadi kekayaan yang akhirnya kita wujudkan di strategi-strategi kita. Saat ini PDIP sudah mengantongi 5 nama bakal calon gubernur Sumatera Utara yang mengikuti proses wawancara. Nama kelimanya telah dikirimkan ke DPP partai untuk penetapan dukungan. Sampai hari ini 5 bakal calon yang sudah kita wawancarai. Ada Edi Rahmayadi, ada Nixon Nababan, kemudian ada 2 calon lagi, lalu terakhirnya Pak Bari. Kelima
calon ini yang sudah mendaftar dan kita wawancarai, kemudian 5 calon ini nanti 5 yang dikirim ke DPP partai untuk diberikan surat tugas, apakah dalam waktu dekat atau kapan kita tahu. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Kebakaran akibat melanda ratusan hektar lahan di Pulau Samosir. Api yang membara sejak Minggu 14 Juli lalu hingga hari ini masih belum bisa dipadamkan. Sudah berhari-hari, namun kobaran api di area kebakaran hutan lindung Siarubung Pulau Samosir tak kunjung padam. Tim gabungan berkali-kali memukul titik api yang membara. Petugas hanya bisa mengandalkan alat pemukul api dan alat pemadam gendong untuk bisa menjangkau titik api di area yang berbukit. Dijangkau mobil damkar, upaya pemadaman api yang meluas hingga 300 hektar terkendala jauhnya sumber air serta cuaca yang kering dan berangin sehingga api dengan cepat menyebar. Karena situasi dan kondisi di Kabupaten Samosir ini perbukitan, jadi memang agak sulit untuk dijangkau. Kita pergunakan yang akan pergunakan alat-alat kita seperti pemukul api, kopiok, dan pompa punggung atau jet shooter. Nah, karena itu alat yang efektif untuk menjangkau bara-bara api yang masih ada di lokasi terjadinya kebakaran, Pak. Petugas gabungan juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal mula munculnya api. Dugaan sementara sumber api berasal dari puntung rokok menyebabkan api menjalar ke lokasi hamparan ilalang di perbukitan Samosir, Danau Toba. Sebatas dugaan tentunya itu berasal dari si Parembahan Desa Sosor Silin 2. Nanti ini akan diperdalam lagi untuk mendetailkan di mana sumber api awal sumber api. Warga di sekitar lokasi kejadian mulai waspada dan berjaga untuk mengantisipasi kebakaran yang meluas ke pemukiman warga. Alat pemadam dan alat pemukul api juga disiagakan di dekat rumah warga. Ini kan masih kemarau ya, kalau ini nggak segera diantisipasi ya seperti dulu bisa merambat kemana-mana. Ini keliling ini dulu terbakar ini, jadi dia begitu modelnya ya. Kalau udah nggak ada tidak ada antisipasi ya, ada angin ya dia terus menyebar. Itu yang kita khawatirkan dan bisa juga akhirnya nanti kena ke rumah-rumah penduduk yang di kaki-kaki bukitnya. Sementara pihak Pemkab juga telah mengimbau warga yang berada di sekitar bukit untuk tidak berada di dalam rumah. Karena memang dari akses tidak memungkinkan untuk dijangkau oleh petugas. Dan untuk melakukan pemadaman manual juga tidak memungkinkan karena angin cukup kencang, jadi hanya dilakukan pengamatan dan yang pasti yang terutama kita menghindari jangan sampai ada mengarah ke pemukiman warga. Api pertama kali muncul di hutan lindung Siarubung pada Minggu malam lalu. Hingga kini, petugas masih terus dikerahkan untuk melakukan pemadaman karena kebakaran belum juga bisa dipadamkan, bahkan titik api masih terus bertambah. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.